Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Guys, kali ini pembahasan aku agak sedikit lebih serius. Pembahasan adalah bagaimana upaya manusia untuk bisa bertahan hidup dan menghindari kematian. Ini agak pembahasan yang sensitif banget karena tadi ya, menolak atau tuh menghindari sebuah kematian yang merupakan takdir itu perlu dikaji lebih dalam lagi. Tapi namanya ilmu pengetahuan, tidak ada salahnya kita membaca dan mereview pembahasan berikut ini. Proyek penelitian yang melawan kuasa Tuhan. Pertama, disebut dengan teknologi krionik untuk hidup abadi. Manusia yang telah meninggal disimpan di dalam sebuah tabung dan akan dihidupkan kembali di masa depan. Nah guys, teknologi krionik ini kamu bisa bayangin gak ada orang yang meninggal kemudian disimpan dan berdasarkan penelitian yang mereka yakini bahwa kalau disimpan dengan suhu tertentu, dengan treatment tertentu di waktu ke depan, itu bisa dibangunkan kembali. Apa iya seperti itu? Ini kan melanggar dari ketentuan Tuhan ya nggak sih? Kalau udah orang meninggal ya meninggal gitu kan. Yang ada juga ada kehidupan keduanya itu adalah di akhirat. Tapi tadi masing-masing orang punya keyakinan masing-masing. Yang kedua, rahim buatan. Eksperimen dengan menggunakan semacam kantong plastik yang dibuat persis seperti kantong rahim ini untuk menjaga janin. Terbukti seekor domba lahir dari rahim buatan ini. Wah, ini dari rahim buatan ini sedikit surprise sih saya ya. Kenapa? Karena berhasil seekor domba ditaruh di dalam kantung buatan tersebut hingga akhirnya menghasilkan domba yang lahir dengan proses yang tidak biasanya. Nah, nantinya mungkin akan dikembangkan ilmu pengetahuan di mana berikutnya dari plastik ini, kantong yang dibuat sedemikian rupa seperti rahim ini lama-lama bisa digunakan untuk manusia juga. Wah, itu namanya ilmu pengetahuan, penemuan yang luar biasa ya. Tapi ya namanya pengetahuan, kita nyimak dulu deh seperti apa. Yang berikutnya, yang ketiga, menghidupkan kembali hewan purba yang sudah punah. Sebuah perusahaan bioscience yakin bisa melakukan hal ini. Wow, kamu bisa bayangin gak kalau ini berhasil? Wah, bener-bener deh kayak filmnya Jurassic Park, ya gak sih? Bener-bener bisa dibangunin lagi, mereka bisa ada lagi dan semuanya. Ini kan melanggar ketentuan ya, karena zaman purba tiba-tiba balik lagi kembali di zaman modern seperti ini. Waduh, seperti apa ya? Yang keempat, teknologi menolak tua merekayasa kulit manusia dan membuatnya menjadi 30 tahun lebih muda. Wow, bisa ada rekayasa untuk membuat orang lebih muda 30 tahun. Wah, ini direkayasa kulitnya, direkayasa wajahnya, direkayasa semuanya sehingga dia bisa 30 tahun lebih muda. Wah, berarti orang seperti ini gak bakalan bisa tua ya, jadi menolak tua dengan cara yang seperti ini. Penelitian ini nggak cukup masuk akal sebenarnya buat saya. Yang bikin menarik dari semua pembahasan tersebut adalah melawan kematian dengan teknologi krionik ya. Apa sih teknologi krionik? Melawan kematian dengan hidup abadi menggunakan teknologi krionik. Tubuh yang sudah mati dibekukan dengan sebuah tabung, lalu menggunakan nitrogen cair di mana akan membuat tubuh secara fisik tidak mengalami pembusukan, dengan harapan bisa dihidupkan kembali di masa depan dan akan mendapatkan kesehatan yang jauh lebih baik dengan menggunakan nitrogen cair tersebut. Teknologi ini sering disebut dengan menunda kematian karena status kondisinya pasien krionik ini tidak mengalami perubahan sama sekali sampai waktu penghidupan kembali, jadi seperti mesin waktu. Di negara-negara tempat praktek krionik ini berkekuatan legal secara hukum, tapi hanya boleh dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Tidak boleh dilakukan pada orang yang masih hidup atau sehat walafiat karena ini melanggar hukum. Orang-orang yang telah menjalani proses pendinginan tubuh dengan cryonics ini adalah pertama,
Dr. James Bradford, ia adalah seorang pertama dalam sejarah yang dibekukan secara cryonics, meninggal tahun 1967 karena kanker ginjal. Kondisi tubuhnya masih sama hingga saat ini. Yang kedua, Dick Clare Jones, seorang produser aktor lawas yang meninggal karena komplikasi AIDS. Yang ketiga adalah Thomas K. Donaldson, pakar matematika. Ia percaya bahwa setelah kematian otak masih terus aktif berfungsi. Yang keempat, tahun 2015, seorang anak berusia 2 tahun asal Thailand menjadi orang termuda yang tubuhnya dibekukan. Otaknya segera diawetkan akibat kanker otak langka. Orang tuanya berharap ia akan bisa sembuh nanti di masa depan saat ilmu kedokteran semakin canggih. Penelitian dilakukan manusia ini menggunakan teknologi canggih memang melawan kuasa Tuhan, di mana Tuhan memang menciptakan kepastian, yaitu sebuah kematian. Kematian diciptakan agar memotivasi orang lain untuk menjalankan agama dan kepercayaan patuh pada Tuhan. Dari sisi psikologis, ada hubungan antara kematian dan sikap religius yang dimiliki seseorang. Adanya keikhlasan yang dimiliki orang tersebut dalam menjalankan hidup dan mempersiapkan kematian dengan bekal kebaikan. Adanya emosi yang dilakukan orang secara psikologis dalam mempersiapkan kematian dengan bekal percaya pada Tuhan, maka ia akan melakukan banyak kebaikan dalam hidupnya, sesuai perintah agamanya. Namun apapun yang terjadi dari pembahasan ini, kembali kepada kalian semua untuk mempercayai seperti apa. Kalau kamu mempercayai sains ya tadi ya, luput untuk mempercayai namanya adanya kematian. Kalau dari saya tetap mempercayai adanya kematian, dan kematian semua ditakdir di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian, ini semacam ilmu pengetahuan aja, jadi kita bisa mengambil maknanya dan bisa menggunakan ilmu pengetahuan secara bijak, ya, tidak melanggar kode etik secara human itu sendiri. Dari saya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang, ditahan. Kesel dengan anak, ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online, tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.